Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Dokumen sumber itu adalah dokumen yang digunakan untuk menangkap atau merekam data peristiwa atau transaksi. Contoh misalkan ada transaksi penerimaan kas, kita menerima uang, maka bukti penerimaan kasnya apa? Kemudian transaksi pengeluaran kas, saat kita mengeluarkan uang tunai, kita transfer, bukti pengeluaran kasnya itu apa? Kemudian transaksi penjualan secara kredit, maka buktinya apa? Faktur penjualan. Transaksi pembelian secara kredit misalkan, bukti penerimaannya apa? Bukti apakah ada tagihan atau ada semacam surat penagihan dari pihak supplier, itu nanti kita bisa gunakan itu sebagai dokumen sumber untuk transaksi pembelian. Selanjutnya adalah jurnal. Nah, setelah kita tadi bisa mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan transaksi atas dasar bukti transaksi yang kita peroleh, itu masuk ke dalam kategori transaksi apa, kemudian akun-akun yang terlibat apa. Selanjutnya kita akan melakukan proses jurnal atau melakukan pencatatan di dalam buku khusus yang digunakan untuk menampung berbagai macam transaksi. Jurnal merupakan sarana pencatatan awal, book of original entry. Jadi awal mula sebuah penyusunan laporan dimulai dari jurnal. Dasar penggunaan jurnal, kaidah yang digunakan adalah kaidah persamaan akuntansi. Nah, jurnal itu terdiri dari apa? Jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah catatan kronologis yang mencatat peristiwa dalam komponen debit kredit. Itu mencatat semua transaksi perusahaan di dalam satu form. Kalau jurnal khusus, dia sudah membedakan transaksi itu sudah dibedakan ke masing-masing kekhususannya. Misalkan jurnal penerimaan kas, dia akan ada sendiri satu form namanya jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas, maka dia akan ada form jurnal pengeluaran kas. Tapi pada prinsipnya adalah sama Bapak Ibu. Hanya kalau misalkan perusahaan dalam level yang semakin besar, maka kita perlu untuk memilah-milah supaya itu bisa lebih terpantau, termonitor, lebih mudah untuk melakukan rekapitulasi dan pengontrolan. Nah, ini contoh format jurnal umum Bapak Ibu, ini contohnya. Kita lihat ada tahun, kemudian ada bulan, kemudian ada akun dan keterangan, kemudian referensi, kemudian jumlah debit dan kredit. Di sini ada halaman. Kenapa dikasih halaman? Karena jurnal umum untuk satu transaksi untuk transaksi akun tersebut dalam satu tahun, transaksi perusahaan dalam satu tahun itu kan jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu. Saya tempat di tempat perusahaan satu, perusahaan dua itu bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai 10.000 transaksi dalam satu tahun. Bayangkan kalau misalkan tidak dikasih halaman. Jadi ada halaman pada saat cetak itu tebal sekali. Kemudian ini contohnya Bu. Ini adalah contoh-contoh transaksi yang terjadi di tahun 2005. Ada pembelian, ada penjualan dan sebagainya. Ini transaksi dari sini Bapak Ibu. Ambil contoh ini Bapak Ibu. Ini ada transaksi pembelian secara kredit dari PT Abu 150. Ada penjualan barang dari PT Ketuan Ansi 150. Kita ambil dua contoh aja. Ya. Nah, ini ada saldo awalnya Bapak Ibu. Ini saldo awal yang berasal dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004 akhir. Kita catatkan sebagai saldo awal untuk 1 Januari tahun 2005. Bulan Januari untuk tahun 2005.
Kemudian ini diperoleh dari mana? Dari saldo akhir tahun 2004. Nah, kita ada transaksi pembelian Bapak Ibu. Ini kita lihat, ada transaksi pembelian. Bagaimana penjurnalnya? Jurnal ada ini. Transaksi pembelian adalah pembelian. Ini pembelian barang dagangan misalkan. Nilainya berapa? 150. Kemudian ini dibayarnya pakai apa? Pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit berarti menggunakan kas apa utang? Utang. Pembelian kita bertambah ada di posisi debit, kemudian utang kita bertambah ada di posisi kredit. Contohnya seperti ini. Kemudian transaksi berikutnya ada penjualan kepada Tuan Ansi 150. Nah, penjualan ini dilakukan secara apa? Kas apa tunai? Nah, kita lihat, oh ternyata menggunakan cash. Maka jumlahnya adalah kita terima uang cash dari penjualan. Cashnya bertambah ada di debit, penjualan atau pendapatannya bertambah ada di kredit 150. Ini contoh jurnal umum. Nah, setelah kita melakukan pencatatan jurnal umum, selanjutnya kita menggunakan apa? Kita transaksi berikutnya adalah aktivitas berikutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Nah, buku besar ini atau ke buku pembantu Bapak Ibu, sebelum masuk ke buku besar, ada yang menggunakan mekanisme buku pembantu. Buku pembantu merupakan buku untuk mencatat rincian dari suatu akun di buku besar. Jadi masing-masing itu dibuat buku pembantu. Misalkan buku pembantu utang, buku pembantu piutang, sehingga kita bisa lebih jelas ini kita saldo utang untuk PT A, penyedia B, supplier A, supplier B, itu jelas. Termasuk piutang A, piutang B, piutang C, itu kita bisa jelas. Kemudian buku pembantu biasanya dibuat untuk akun piutang, hutang, aktiva tetap ataupun investasi. Data yang dicatat di buku besar berasal dari dokumen sumber. Saldo antara akun di buku besar dengan total saldo masing-masing buku pembantu harus sama betul. Ini contoh buku pembantu. Jadi kita bisa lebih jelas misalkan ini buku pembantu utang misalkan. Buku pembantu utang atau buku pembantu penjualan. Buku pembantu utang adalah ini. Piutang kita kepada tuan PT kita adalah 150. Ini piutang kita. Kemudian utang kita kepada PT Dino adalah misalkan ini piutang semua Bapak Ibu, maaf. Ini piutang dagang kepada PT kita 150, piutang kepada PT Dino 15, piutang kepada Tuan Budi 50, dan seterusnya. Jadi ini bisa jelas kelihatan, oh piutang perusahaan kita kepada PT-PT tersebut adalah saldonya berapa? So, 150. Kemudian kepada ke PT Dino 15, ke PT Era 25. Ini lunas. PT Era ternyata kita nggak punya piutang kepada mereka. Ini saldonya ada 220. Jadi ini lebih mempermudah untuk melakukan penagihan kita kepada mereka. Oh Tuan Budi ini piutangnya banyak di 225. Sehingga lebih mudah terkontrol, termonitoring, bisa terpantau. Nah, semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula jumlah transaksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga pada saat itu jadikan satu form jurnal umum itu akan terlalu banyak. Sehingga perlu kita memilah-milah menggunakan jurnal khusus yang membagi jurnal atas jenis-jenis transaksinya. Nah, jurnal khusus tadi sudah kita singgung di depan, ada jurnal khusus untuk penerimaan kas, jurnal khusus untuk pengeluaran kas, penjualan secara kredit, jurnal pembelian secara kredit. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, ini contoh jurnal khusus. Jadi transaksi-transaksi yang jumlahnya ribuan tadi tidak kita tampung ke dalam satu format jurnal umum, tapi sudah kita pilah-pilah. Yang transaksi penerimaan kas kita tampung sendiri, yang transaksi pengeluaran kas kita tampung sendiri, transaksi penjualan secara kredit kita tampung sendiri, transaksi pembelian secara kredit kita tampung sendiri. Jadi ini sudah lebih tertata, lebih banyak. Karena kalau kita tampung semua dalam jurnal umum jumlahnya sudah sangat banyak sekali, sehingga tidak
mudah untuk melakukan pengontrolan. Tapi pada saat ini kita akan kelihatan berapa jurnal kita pengeluaran kas dalam 1 bulan itu kelihatan, berapa pengeluaran kas dalam 1 bulan kita berapa, tunda penerimaan kas dalam 1 bulan kita terima berapa, jumlah penjualan secara kreditnya kita terima berapa, jumlah pembelian secara kredit kita ada berapa utangnya. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu, sehingga perusahaan itu akan lebih mudah untuk melakukan kontrol dan monitor. Tujuannya adalah kita memilah-milah, ini adalah salah satunya untuk mempermudah kita bagaimana mengontrol sebuah transaksi dan juga memberikan plafon khusus untuk berapa utang yang bisa kita siapkan, berapa utang yang bisa kita tolerir, sehingga nanti itu akan juga berdampak pada penganggaran untuk lunasan atas utang-utang ataupun piutang-piutang kita ke depan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh jumlah penerimaan kas. Tadi kita ada penjualan, contohnya ada penjualan kepada Tuan Ansi 150, itu kita tampung ke penerimaan kas. Karena kita melakukan penjualan secara tunai, 150 di komponen debit dan kreditnya ada di kas. Seperti ini, mudah. Kemudian kita tadi ada pembelian secara kredit, ada pembelian secara kredit, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada PT Abu. PT Abu kita catatkan di sini, khusus untuk jurnal pembelian secara kredit. Jadi jurnal penerimaan kas itu adalah untuk transaksi penerimaan kas yang secara tunai, pengeluaran kas adalah kita pembayaran kas secara tunai, sedangkan jurnal penjualan itu adalah transaksi untuk menampung penjualan yang dilakukan secara kredit. Begitu juga pembelian yang dilakukan untuk menampung transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, sesudah kita melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan masing-masing akun tersebut ke masing-masing buku besar per akun. Nah, jadi transaksi yang tadi jumlahnya banyak ini kan banyak Bapak Ibu. Ini ada transaksi pembelian, ada transaksi kas, ada transaksi utang, transaksi piutang. Nah, kita perlu rekap masing-masing akun itu ke dalam buku besar. Nah, buku besar aktivitas posting itu apa? Aktivitas mengelompokkan nilai-nilai atau jumlah transaksi ke masing-masing akun, masing-masing jenis akun di buku besar. Sumber untuk melakukan posting adalah buku jurnal. Ingat ya, bukan dokumen transaksi. Dokumen transaksi digunakan untuk proses jurnal. Jurnal kemudian diposting ke buku besar, sehingga dokumen sumber untuk buku besar adalah data yang ada di form jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Pepostingan dapat dilakukan setiap hari ataupun secara periodik. Kalau lebih enak, biasanya setiap hari, sehingga itu datanya akan real time. Tapi kalau memang kesulitan, itu bisa dilakukan secara periode, misalkan 1 bulan sekali, atau mungkin setengah bulan 1 kali, atau 1 minggu sekali, itu bisa. Akun di buku besar memiliki kolom-kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini hasil posting ke buku besar. Di sini tertera bahwa bentuk buku besar ini seperti ini. Ada nama akun. Jadi buku besar itu per masing-masing akun Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, dicermati di sini. Buku besar untuk akun kas, ini nama akunnya yang kita gunakan adalah akun kas. Kode akunnya aset lalu kita mulai dari angka 1. Nah, di sini keterangannya untuk transaksi semua dari tanggal Januari, Mei sampai dengan Desember. Ini kita catatkan semua. Jurnal yang kaitannya pokoknya terkait dengan kas, ini semua kita tampung di dalam buku besar kas, baik itu kas keluar maupun kas masuk kita cantumkan semua. Ini contoh tadi, penjualan ke PT Ansi, pembelian PT Cici dan sebagainya, ini cantum semua. Nah, di sini akan muncul saldo akhirnya Bapak Ibu. Ini ada saldo akhirnya adalah 3.490. Contoh kemudian adalah akun receivable atau piutang. Di sini ada piutang, saldo akhirnya adalah 375. Ini transaksi selama 1 tahun. Oke ya. Nah, kita ingat ini 3.490 untuk saldo akhir, kas, piutang 375. Ini larinya kemana? Nah, setelah kita membuat buku besar tadi sehingga kita
menemukan saldo akhirnya adalah angka ini, saldo akhirnya adalah 3.490, kemudian 375 untuk piutang. Selanjutnya kita kompilasi ke dalam neraca saldo. Nah, untuk melihat keseimbangan antara debit dan kredit, ingat kita kalau melakukan penjurnalan selalu menggunakan kaidah persamaan akuntansi, antara kolom debit dan kolom kredit jumlahnya sama, sehingga perlu kita lihat keseimbangan untuk total transaksi dalam 1 tahun diambil dari saldo akun buku besar. Nah, neraca saldo diperlukan untuk melihat akun-akun yang perlu dikoreksi atau disesuaikan atau direklas. Nah, ini Bapak Ibu contoh neraca saldo. Neraca saldo PTA adalah sekian, 3.490. Piutangnya 305. Ini adalah saldo-saldo yang ada di sini. Kita pindahkan masuk menjadi neraca saldo awal untuk 31 Desember 2005. Ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan akun-akun yang lain. Kalau buku besar itu adalah satu akun itu untuk semua transaksi yang sejenis, sedangkan untuk neraca saldo ini kita kompilasi untuk masing-masing akun dengan saldo akhirnya pada akun buku besar. Nah, gitu ya. Jadi kas itu berapa, akun receivable berapa, 375. Dari mana? Dari tadi, dari saldo akhir buku besar. Ya. Kemudian setelah kita membuat neraca saldo, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian. Karena apa? Bisa dimungkinkan di akhir tahun ada penyesuaian untuk melaksanakan pedoman prinsip matching revenue cost. Beban disesuaikan dengan periode tahun akuntansi yang berjalan. Jadi tadi saya contohkan beban sewa, misalkan sewa 1 tahun tapi dimulai dari bulan Agustus, maka yang menjadi beban tahun 2005 adalah dari Agustus sampai dengan Desember, bukan Agustus sampai dengan bulan Juli tahun berikutnya, tidak. Bulan Januari sampai Juli berikutnya itu menjadi beban tahun berikutnya. Seperti itu ya. Penyesuaian biasa dibuat untuk akun-akun yang dibayar atau diterima terlebih dahulu. Contoh tadi, biaya sewa dibayar di muka, kemudian biaya asuransi dibayar di muka, ataupun biaya yang masih harus diterima dan sebagainya, pendapatan yang masih harus diterima. Ini kita catatkan nanti penyesuaiannya. Termasuk salah satunya adalah beban penyusutan. Kemudian memang seharusnya yang disesuaikan itu adalah transaksi-transaksi yang berbasis accrual. Accrual itu adalah hak yang diperoleh. Jadi hak atas pendapatan, utang atas pembelian itu kita sesuaikan. Kemudian ini saya garis merah. Kenapa penyesuaian? Karena ada prinsip matching revenue cost. Jadi perlu kita menandingkan antara pendapatan dan beban dalam satu periode pencatatan, tidak lintas periode, sehingga apa yang menjadi laporan outputnya itu bisa jelas dan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tadi saya contohkan, kalau kita antara pendapatan 100 kemudian biaya sewanya kita cantumkan 120, maka terjadi kita agak rugi. Tapi kalau misalkan ternyata 120 itu kita mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, maka biaya sewanya adalah 120 dibagi 12 per bulannya 10 kalikan 5 bulan, sehingga 50 yang menjadi beban sewa tahun 2005 hanya 50 juta, tidak 120. Lah sisanya 70 menjadi bebannya siapa? Beban tahun berikutnya. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian tadi, maka kita masukkan juga ke buku besar lagi. Kita masukkan dulu ke buku besar saldo transaksi-transaksi tersebut. Nah, ini kita masukkan ke buku besar. Piutangnya bertambah atau tidak, utangnya bertambah atau tidak, atau beban-bebannya bertambah atau tidak, sehingga saldo akhir masing-masing ini akan berubah. Nah, kita nanti masukkan ke saldo awal lagi, ke neraca saldo, sehingga bunyinya di sini tidak neraca saldo lagi, tapi neraca saldo setelah disesuaikan. Angka-angkanya di sini akan berubah sesuai dengan
adanya penambahan atau pengurangan di dalam jurnal penyesuaian. Nah, ini setelah itu kita catat di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini contohnya. Ini akan ada perubahan Bapak Ibu. Di sini akan ada perubahan. Yang tadinya nilainya berapa, contoh ya, depresiasi. Depresiasi tadinya ada, sekarang ada. Nah, tidak ada. Depresiasi ada, tidak ada. Sekarang jadi ada. Ya, kemudian apalagi prepaid sewa nih, sewa dibayar di muka 112,5. Di sini berapa? Tidak ada. Oke ya. Nah, ini biaya sewa 150. Oke ya. Biaya sewa 150, tapi apakah 150 itu per bulan ini, untuk tahun ini? Kita lihat. Ternyata biaya sewa adalah hanya 37,5 ya. Sisanya kemana? Sisanya sewa dibayar di muka. Totalnya berapa? Tetap 150, tapi yang menjadi beban sewa itu adalah 37,5. Sisanya menjadi apa? Menjadi bagian daripada aset. Sewa dibayar di muka 112,5. Yang ini nanti akan lari ke laporan laba rugi, yang ini lari ke laporan neraca. Nah, saya jelaskan dikit. Kenapa ini masuknya ke neraca? Nah, saat kita melakukan sewa, yang menguasai bangunan sewa itu siapa? Pemilik atau kita yang menyewa? Kita kan? Nah, saat kita menguasai atas hak untuk menggunakan bangunan tersebut, maka itu bisa kita masukkan dalam kategori aset yang kita miliki walaupun sifatnya sementara. Kemudian laporan keuangan lengkap. Nah, setelah kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan, maka neraca saldo setelah disesuaikan ini ada di dalam kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Setelah kita membuat kertas kerja, di dalamnya kertas kerja ingat ada neraca saldo awal, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan komponen laporan keuangan. Ini ada di sini. Laporan keuangan yang lengkap ada berapa? Ada 5. Neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kita jelaskan di sesi yang lain. Nah, ini Bu, ini contoh-contoh neraca, contoh-contoh laporan keuangan, ada ini neraca, ada aset sama utang, kemudian sama modal, kemudian ini laporan laba rugi, ada pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya, ketemu rugi kotor, kemudian dikurangi dengan di luar usaha, ketemu rugi bersihnya, laba bersihnya sekian. Kemudian, nah setelah kita membuat kertas kerja, maka akan muncul di sini Bapak Ibu ada laba atau rugi. Ingat, laba rugi itu adalah dalamnya ada akun-akun sementara atau akun nominal, sehingga perlu kita tutup. Menutup akun laporan laba rugi digunakan dengan rekening lawannya adalah laporan laba ditahan. Menutup akun penjualan ke laba ditahan. Menutup seluruh akun biaya dan kos dari barang terjual ke akun laba ditahan dibalik. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Demikian Bapak Ibu, semoga sudah sedikit ada gambaran bagaimana siklus akuntansi dari awal sampai dengan bisa menyusun laporan keuangan. Itu akan lebih mudah Bapak Ibu nanti pada saat kita praktek. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.